Muatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, masih bisa berjumpa lagi. Untuk beberapa hari kemarin kebetulan kosong karena memang ada aktivitas dan kegiatan. Lagi-lagi sering kali kita perlu menyadari bahwa waktu, kesempatan itu terkadang ada, terkadang tidak ada. Sehingga pada saat waktu dan kesempatan itu ada, mari bersama kita gunakan sebaik-baiknya. Termasuk kesehatan yang dikasih oleh Allah saat ini pun perlu kita pergunakan dan isi dengan sebaik-baiknya, karena tidak menutup kemungkinan 1-2 hari ke depan Allah masih sesuatu yang kita sendiri itu tidak bisa melakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan. Dan yang kedua, sebelumnya saya minta bacaan surah Al-Fatihah dengan niat untuk keberkahan majelis kita semuanya. Semoga istiqomah, membawa keberkahan dan juga diberi kemudahan oleh Allah, sehingga kedepannya dalam waktu yang relatif singkat Allah ngasih pemahaman dan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dan yang kedua, khusus untuk saya, keluarga saya, kebetulan sedikit ada musibah. Ini kan belajar senyum aslinya. Karena kalau diingat ya nggak bisa senyum. Tapi inilah sebuah musibah, di mana tadi pagi adik pingsanan saya jatuh dan masuk ke dalam sungai dan hanyut, yang sampai saat ini juga belum ditemukan posisinya ada di mana. Dan itu ada di daerah Ciputat. Jadi kejadiannya itu tadi malam sekitar jam 2, ketahuannya sekitar jam 6 setelah selesai sholat subuh mau bersih-bersih, ternyata hanya tinggal sandalnya saja, orangnya sudah tidak ada. Dan sampai di mana wallahu a'lam. Artinya lagi-lagi itulah yang namanya musibah, dan itulah yang namanya sebuah kematian. Asbabnya, sebabnya kita tidak pernah tahu, tempatnya tidak pernah tahu. Yang kita tahu dan pasti kita yakini bahwa kematian akan datang. Hanya sebatas itu yang kita tahu, selebihnya kita tidak tahu. Hanya saja kita berharap dan mohon doa semoga husnul khotimah kalau toh meninggal dunia dan jasadnya segera ditemukan. Karena saya berpegang pada satu hadis Rasulullah, salah satu di antara orang yang mati syahid akhirat adalah mereka yang mati mendadak atau mati dalam keadaan tidak normal. Itu kan tidak normal. Yang rencananya mau wudhu kepleset ke bawah arus. Tuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Allah yaqulu jami'a dhunubi wa ya'fu 'an sayyi'ati. Allahumma lahu warhamhu wa'fu 'anhu. Allahumma salli Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang kemarin review sudah Pak ya. Artinya konsep dasar dalam huruful hijaiyah sudah kita bagi kemarin. Untuk teman-teman yang baru, kira-kira mulai dari nol sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah atau tinggal pelajarin nih kira-kira yang baru-baru. Enggak, kalau disamain berarti pulang lagi gitu. Tinggal melajarin kan. Kalau tinggal melajarin berarti kita coba lanjut dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang tinggal kita praktek untuk membaca dan pola cara membacanya seperti apa. Ini konsep dasar pembelajaran kita dalam pengenalan huruf hijaiyah. Kita melakukan proses klasifikasi, kita lakukan proses imajinasi, dan itu semuanya sebagai tanda pembeda antara jenis huruf yang satu dengan yang lainnya hanya titik saja. Kemudian dari visualisasi atau sebagai jembatan penghubungnya kemarin sudah kita bagi menjadi 10 bagian. Ada baju yang mewakili huruf ba, kemudian huruf ba di situ tanda yang ada titik 1, titik 2 dan titik 3. Titik di bawah dan titik di atas. Cukup kita hanya tanda titiknya saja. Kemudian di situ ada kopi yang kemudian kita ambil qafnya saja. Qaf titik 2, titik satunya fa, sama. Kemudian selanjutnya itu ada roti titik 1 za tanpa titik, ro ada untungnya wawu, itu kan sama semuanya ya. Kemudian selanjutnya di situ ada dajjal ya, itu huruf dal sama huruf dal. Dal tanpa titik, dal pakai titik. Jadi kita bermain di titik saja ini aslinya. Oke, kemudian di situ ini apa ini kemarin jimat ya. Nah, jimat itu huruf jim. Jim ada titik di tengah, tanpa titik, ha, titik di atas, kho. Itu yang benar-benar harus kita pahami. Kemudian di situ mengaji. Oke, ngaji berarti kita ambil huruf ain. Ya, huruf ain kalau ngaji dalam bahasa Indonesia itu kan nggak ada. Nah, huruf ain itu nggak ada. Cuman ada di Arab. Makanya kalau tanda dalam bahasa Latin itu kan ainnya itu kemudian tanda petik di atas. Nah, itu huruf ain sama huruf ghin tanpa titik ain dengan titik ghin, bukan ro. Itu nanti bunyi. Ya. Kalau sudah ketemu dengan harokat, bisa ro, bisa ri, bisa hu, bisa al, bisa Allah. Kalau sudah ketemu dengan tanda baca ini kalau berdiri sendiri. Kemudian di situ ada sisir. Sisir itu apa huruf? Sin. Nah, makanya karena kita udah terbiasa dengan ada tanda baca, sin gak kenalnya sa. Sa itu kalau sudah ada harokat fathah itu baru sa. Kalau tanpa ada tanda baca sin. Jadi kita mengenal kembali beberapa huruf hijaiyahnya. Karena pada saat kita lebih jauh ke depan nantinya yang disebutkan itu jika nun ketemu sin, jika tanwin ketemu kho, kan gitu. Berarti antar huruf hijaiyah. Sehingga kita mesti memahami huruf hijaiyah.
sin sama shin sama persis. Yang beda sin tanpa titik, shin titik 3. Kemudian di situ ada to, kita ambil huruf shad, dengan huruf shad. Kemudian kalau ada titiknya dot, kalau ada titiknya dot, tanpa titik huruf shad. Kemudian selanjutnya di situ ada topi, berarti huruf ko sama dot, dan to tanpa titik, do ada titik. Jadi kita kan bermain dan ingetin titik saja aslinya itu. Kemudian jembatannya itu sudah diwakili dengan beberapa bentuk objek ini. Kemudian yang berbeda itu lampu, di situ ada huruf lam, ada huruf mim, kemudian ada huruf h. Itu 3 bagian. Ini kalau sudah selesai berarti sudah kelar. Kemudian setelah itu supaya huruf hijaiyah ke semuanya ini ada bunyinya, harus dilekatkan tanda baca. Tanda baca ada fathah, bacanya a. Kalau dhammah bacanya u. Kalau kasroh bacanya i. Sehingga huruf ba, kalau tanda bacanya kasroh berarti bacanya bi. Ya, kasroh. Kalau tanda bacanya dhammah berarti bu. Sekarang huruf jim misalnya, kalau dikasih tanda baca fathah berarti a, gitu kan? Jim, ja. Itu bunyi, tidak ada huruf ja, itu nggak ada. Adanya jim, kemudian ada tanda baca fathah jadi ja. Kalau tanda bacanya dhammah jadi ju. Kalau tanda bacanya kasroh jadi ji. Sekarang roti, huruf ro. Kalau tanda bacanya kasroh menjadi kasroh. Kasroh i, ya kan? Kalau kasroh berarti kita kan inget-inget nih, gitu, ya kan? Menghubungkan, gitu. Kalau ro, terbayang kan? Ro hurufnya. Nah, ro tanda bacanya kasroh berarti jadi ri. Kalau tanda bacanya dhammah menjadi ru. Tanda bacanya fathah menjadi ro. Oke, sekarang kita ke dal. Dajjal. Oke, dal tanda bacanya dhammah menjadi du. Tanda bacanya kasroh menjadi di. Tanda bacanya fathah jadi da. Selesai. Kemudian sekarang kita coba untuk membaca dan sekaligus meringankan lidah kita. Fathah wa qara'ah. Dan ini sudah menjadi satu kosakata sendiri, sehingga kita belajar membaca sekaligus belajar bahasa Arab kosakatanya dulu. Itu. Oke. Nah, sekarang saya coba baca Fathah wa qara'ah. Fathah membuka, ini hanya gambaran aja. Fathah membuka, wa qara'ah membaca. Kataba menulis, wa dzakara mengingat, hafidha menghafal, wa nasiya lupa. Jadi lawan kata. Kemudian alima mengetahui, halima menjadi bijaksana. Kemudian fahima memahami, wa amila melaksanakan. Nah, ini khaliqa gelisah, maradha sakit. Jadi yang banyak gelisah, sering murung, kerap kali sakit. Makanya sering-sering senyum.
Tapi jangan senyum sendiri. Itu sakit juga itu. Oke, termasuk kasula, malas, jahula, bodoh. Hasuda sifat hasud, iri, hazuna menjadi gelisah. Baik, saya baca. Jadi itu sudah memiliki arti tersendiri yang kesemuanya ini pada saat kita hubungkan ketika sudah baca Al-Quran, lama-lama terkonek. Artinya sudah sedikit-sedikit sudah mulai paham. Oke ya, sekarang saya baca terlebih dahulu 1 sampai 4. Fataha wa qara'a kataba wa dzakara hafidha wa nasiya alima wa halima. Kalau kecepatan bilang kecepatan. Oke. Fahima wa amila khariqa wa marida kasula wa jahula hasuda wa hazuna rahima wa alifa qana'a wa fariha latitha wa hamura wa qaha wa nasara aqasa wa syariba nasiya wa dzakara alima wa syafiya sakara wa ghafara syakara wa syukira ghadaba wa ghadiba alima wa ulima hasuna wa husina. Sudah? Oke, kita baca bareng-bareng. Setelah itu nanti masing-masing saling mengoreksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi satu sisi kita menjadi pembelajar, menjadi murid, dan dalam waktu yang bersamaan kita belajar menjadi guru. Gitu. Jadi supaya kita ada kesamaan. Baik, kita baca 1, 2, 3. Susah ya? Dan saya baca dulu, ikutin ya. Fataha wa qara'a kataba wa dzakara hafidha wa nasiya alima wa halima fahima wa amila khaliqa wa marida kasula wa jahula hasuda wa hazuna rahima wa alifa khala'a wa fariha labitha wa hadara waqa'a wa nasara alima wa syafiya sakara wa ghafara syakara wa syukira ghadaba wa ghadiba alima wa ulima hasuna wa husina. Oke, sudah. Sekarang saya coba tanya hurufnya saja, ya kan? Ini huruf apa? Qaf. Baik. Ini huruf Ra. Oke, ini huruf Zi. Ada titiknya. Oke, ini huruf Nun. Ini huruf Sin. Ini huruf Qaf. Sama titik 2. Ini huruf Mim. Ini huruf Wawu. Huruf wawu kelompoknya itu apa? Huruf wawu kelompoknya
roti, ya kan? Kelompoknya adalah roti, sehingga nanti kalau nggak ada ininya jadi huruf ro. Nah, ini yang ro kan sama, hanya ada pentulnya sedikit. Oke, ini huruf ba, ini huruf do, ya huruf do, ini huruf fa. Selesai. Itu aja diulang lama-lama akan lancar sendiri. Kalau pola kayak tadi itu upaya saat membaca Al-Quran itu bisa cepat, bisa standar, bisa tartil, bisa juga cepat gitu. Kalau biasa saja itu satu, fataha wa qara'a kataba wa dzakara, itu tahap awal ya. Tapi kalau sudah selesai semuanya baru digabung fataha wa qara'a, sudah mulai menyambung dua kata itu. Oke, sudah mulai menyambung dua kata. Tapi kalau masih kesulitan menyambung dua kata, baca satu kata tapi tanpa jeda. Contoh, kita ini belum bisa bacanya fataha. Jangan seperti itu. Gimana caranya? Kalau ternyata kita masih ingin mengulang lagi setiap huruf karena belum hafal betul baca dalam hati. Oke, baru kalau sudah ketemu, sudah nyambung, misalnya dalam hati Fatahah, gitu caranya. Pun sama pada saat hafidhah, kita masih agak sedikit nyimpang nih. Ini antara ha apa kho, antara fa apa kof, antara dho apa to, gitu. Dibaca pelan terlebih dahulu. Hafidhah, baru kenceng, gitu. Baik. Coba sekarang kita baca secara keseluruhan. Tadi kan sudah kita ulang. Oke. 1, 2, 3. Sekarang saya minta untuk berhadap-hadapan dan saling mengamati, saling bergantian membaca. Yang satu membaca, temannya menyimak dan koreksi. Paham maksudnya ya? Kan? Yang satu membaca, yang satu nyimak dan koreksi. Sehingga kalau salah ketahuan. Pun sebaliknya nanti seperti itu. Dengan setelah selesai, yang satu membaca, yang tadinya membaca, menyimak dan mengoreksi. Jadi sama, satu sisi kita murid, di sisi lain kita juga guru juga. Gitu. Oke, silakan berhadapan sama temannya. Ya, terserah suruh siapa yang mau membaca. Nah, gitu. Kan ada pensilnya kemarin kan. Nah, sehingga
dari situ nanti ketahuan di antara teman-teman yang belum lancar itu siapa. Pak Tony dibantu Pak. Beliau nggak ada temannya. Gantian. Nah, jadi nanti ketahuan yang belum lancar siapa, yang sudah lancar siapa. Di bagian akhir. Nah. Kalau masih belum bisa dibantu jenengan baca dulu biar diikuti. Langsung sininya juga bisa. Nah, langsung. Berarti satu dulu biar diikuti. Yang kenceng. Gimana? Sudah. Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Yang penting bikin happy aja. Jangan sampai patah semangat. Hah? Ya, itu saja. Kemudian di situ kan ada kolom kosong. Ini ditulis sesuai dengan atas. Maksudnya ini kan ada tulisannya. Nah, biar sekalian tangan kita itu gerak. Yang bagian bawah itu ada satu kolom untuk menambahkan setiap kata.
Sekarang ditulis. Oh, enggak kelihatan ini. Ini kan asli kelihatan loh. Ini fotokopi. Fotokopi. Ini tinggal ditebalin supaya gerak tangan ini juga ikut. Karena setiap kita menggerakkan tangannya, kita gerakkan otomatis akan direkam dalam otak. Itu. Untuk relaksasi juga itu. Kalau kita belajar itu susah juga ya. Tinggal nebelin aja. Enggak masalah. Intinya bukan bagus, bukan jeleknya, tapi gerak tangan kita itu akan memperkuat ingatan kita. Karena pada saat kita menggerakkan tangan kan sama dengan yang kita baca awal tadi, sehingga akan terekam dalam otak kita, akan lebih kuat. Gitu. Apalagi kalau setelah nulis kasih jeda terus dibaca. Kalau sudah, ini kan ada ruang untuk menebalkan. Tadi otak kita kan udah dipaksa, ya kan? Sehingga kesannya kan sudah mulai rada berat, pada pening dikit, gitu kan? Kita ganti polanya, ditulis, ditebalkan sesuai dengan ini. Nulis persis ini di bawahnya gitu maksudnya. Iya, ini kan sudah ada ini. Tinggal menebalkan saja. Untuk apa? Menguatkan daya ingat kita dengan ini sama persis. Ya. Ini kan nebelin aja nih. Ya. Nah, Itu tebelnya ya. iya. Berarti ini fotokopi, ini nggak asli. Nggak asli. Yang ini yang asli. Ini yang asli. Nah, ini kan ada. Tinggal ditebelin aja. Baru setelah selesai, itu kan sudah mulai gerak gitu. Dan kita gerak itu sejatinya otak kita kan merekam. Ya. Udah gitu kok, baru setelah itu nanti di hati dibaca lagi, kan sama persis. Iya. Artinya pola belajar kita itu beragam, supaya tidak dibebankan pada satu sisi mata sama otak. Tangan juga perlu. Untuk menguatkan supaya gerakan-gerakan itu akan meringankan otak kita. Nah, kan sama. Nah, sama semua. Tinggal diselit ini aja. Nah, kalau nggak ada berarti ngikuti atas.
Taib, sudah, insya Allah kita sudah selesai, dan dari situ masing-masing kita mengingat dan juga memposisikan diri sama. Jadi saya juga sama, saya bukan guru tapi sebatas pendamping. Makanya satu sama yang lain juga sama. Yang satu bisa bantu yang belum bisa, yang belum bisa pun sama. Kemudian polanya juga sama, mulai semua unsur fisik yang dikasih oleh Allah, mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, aktif semuanya. Kalau hanya sebatas mata sama mulut capek, makanya perlu dihentikan. Caranya apa? Dengan menggunakan tangan. Tangan bergerak, otak tetap jalan. Pun sama, mata melihat untuk mengeluarkan bunyi, otak jalan juga. Nah, supaya ini gak terlalu berat, maka diganti polanya dengan menulis. Karena saat menulis dengan pola yang sama di atas akan memperkuat daya ingat kita. Itu. Jadi kalau besok masih ada yang belum lancar, bisa direview lagi, bisa dibaca-baca sambil santai, atau di rumah juga bisa, karena ini juga direkam dan ada di YouTube-nya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Ini kalau udah selesai, baru nanti kita masuk tanda baca selanjutnya. Tanda baca selanjutnya itu 2, sukun sama syiddah, itu tok dulu. Kita akhiri. Katanya kemarin Gus minta kayak gitu sama saya. Nanti saya minta berapa RT gitu ya kan. Gitu aja. Ya, formulirnya aja. Sip. Ya, Makasih, Pak. Yo, makasih, Pak.